Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan belajar membaca kitab Ayyuhal Walad, yaitu kitab kecil, tipis, akan tetapi kitab ini adalah luar biasa. Jadi kitab ini ditulis adalah karena adanya permintaan daripada salah satu murid Imam Ghazali yang sudah belajar dengan beliau puluhan tahun, bahkan sudah menguasai banyak ilmu. Akan tetapi murid tadi itu masih bingung mana ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga murid tadi menulis surat kepada Imam Ghazali, yang mana isi surat tersebut adalah permintaan murid tadi kepada Imam Ghazali supaya Imam Ghazali menulis nasihat-nasihat yang khusus untuk murid tadi sehingga dia bisa mengamalkan sepanjang umurnya. Maka jadilah kitab Ayyuhal Walad ini. Jadi kitab ini adalah nasihat Imam Ghazali untuk muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bihi nasta'inu, dan hanya kepada Allah lah nasta'inu, kita memohon pertolongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan adalah akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. I'lam, ketahuilah, anna wahidan, bahwasannya salah seorang minat thalabatil mutaqaddimin, bahwasannya seorang daripada para pelajar yang terdahulu, lazama khidmata syekh, senantiasa murid tadi berkhidmat kepada syekh Imam Zainuddin Hujjatil Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Selain senantiasa murid tadi berkhidmat kepada Imam Ghazali, washtaghala bitahsil, beliau juga sibuk dengan menghasilkan ilmu-ilmu. Wa qiraatil ilmi alaihi, dan senantiasa juga membaca ilmu alaihi di hadapan Imam Ghazali. Hatta jama'a min taqaiqil ulum, sehingga dia mengumpulkan daripada ilmu-ilmu yang rumit, yang detail. Wastakmala, dan dia telah menyempurnakan fadhailan nafsi, yaitu keutamaan jiwa. Summa, kemudian, innahu, bahwasannya, tafakkara yauman fi hali nafsihi. Kemudian pada suatu hari murid tadi berpikir fi hali nafsihi, tentang keadaan dirinya. Wa khatara ala balihi, dan terlintas di dalam hatinya. Faqala, kemudian murid tadi berkata di dalam hatinya, inni qara'tu anwa'an minal ulum, sesungguhnya aku telah membaca banyak macam-macam daripada ilmu-ilmu. Wa saraftu ray'ana umri, dan aku telah mencurahkan umurku yang berharga ala ta'allumiha wa jam'iha, untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut dan mengumpulkan macam daripada ilmu-ilmu yang banyak. Akan tetapi wal'an, sekarang, yang bagi hendaknya
an a'lama aku mengetahui ayu nau'iha mana macam-macam daripada ilmu yanfa'uni yang akan memberikan manfaat kepadaku ghadan wa yu'annisuni dan mana macam-macam daripada ilmu yang bisa menemaniku fi qabri di dalam kuburku. Maka murid tadi mulai berpikir, mana ilmu yang bermanfaat yang bisa memberikan manfaat untukku yaitu pada hari kiamat, dan juga mana ilmu yang bermanfaat yang bisa menemaniku di dalam kubur. Wa ayyuha dan mana daripada macam-macam ilmu la yanfa'u yang tidak bermanfaat hatta atrukahu sehingga aku meninggalkannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi untuk apa banyak ilmu tapi ilmu tadi tidak bermanfaat? Fastamarrat lahu hadhil fikratu maka terus meneruslah lahu terhadap murid tadi apa hadhil fikratu pemikiran ini. Pikiran ini terus menerus datang kepada murid tadi. Hatta sehingga pada suatu saat dia memutuskan kataba ila hadrati syekh, dia menulis kepada hadrati syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Dia menulis surat kepada guru beliau yaitu Imam Ghazali. Istiftaan untuk meminta fatwa, wasa'ala dan beliau bertanya anhu kepada beliau Imam Ghazali masailah beberapa masalah. Waltamasa dan beliau meminta minhu kepada guru beliau yaitu Imam Ghazali meminta nasihatan wa du'aan nasihat dan doa. Qala dia berkata wa in kana musannafatu syekh kal ihya wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Murid tadi berkata meskipun karangan-karangan Syekh Imam Ghazali kal ihya seperti ihya wa ghairihi dan yang lainnya selain ihya itu memuat atas jawaban pertanyaan-pertanyaanku. Lakin akan tetapi maksudi tujuanku adalah ayyaktuba syaikhu supaya syekh menulis hajati kebutuhanku fi waraqatin pada beberapa lembar takunu yang ada apa beberapa lembar tadi ma'i bersamaku muddata hayati sepanjang hidupku wa a'malu bima fiha dan aku bisa mengamalkan isi daripada waraqat tadi muddata umri sepanjang umurku insyaallah taala. Maka setelah itu fakataba syekh hadhihi risalata fi jawabihi maka kemudian Syekh Imam Ghazali menulis risalah ini fi jawabihi di dalam menjawab permintaan daripada murid beliau sehingga jadilah kitab Ayyuhal Walad. Mungkin ini saja yang bisa dibaca pada pertemuan ini sebagai muqaddimah. Insyaallah akan diteruskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.